Setiap musim hujan tiba, Desa Karangligar di Kabupaten Karawang kembali menjalani ritual yang sama, yaitu air datang, rumah tenggelam, dan warga bersiap bertahan. Siklus itu telah berulang bertahun-tahun, seolah banjir menjadi bagian dari kalender tahunan desa yang berada di cekungan alam tersebut. Melihat kenyataan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih berhenti menambal luka lama. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menawarkan langkah yang tak populer, namun dinilainya paling jujur, yaitu relokasi permanen warga Karangligar dan mengubah kawasan langganan banjir itu menjadi danau penampung air. Bagi Deddy, persoalan Karangligar bukan semata soal tanggul, pompa, atau normalisasi sungai. Letak geografis desa yang berada di titik terendah membuat banjir tak pernah benar-benar bisa diakhiri selama pemukiman tetap bertahan di sana. Selama rumah-rumah masih berdiri di cekungan, air akan selalu kembali mencari jalannya. Relokasi menurutnya membuka peluang baru. Kawasan yang dikosongkan dapat disulap menjadi danau buatan yang berfungsi menahan limpahan air, sekaligus mengurangi beban aliran sungai Citarum dan Cibeet. Dengan begitu, tekanan banjir tidak lagi sepenuhnya jatuh ke pemukiman warga. Namun relokasi bukan satu-satunya gagasan yang dilempar ke meja. Deddy juga mengulas konsep hunian adaptif berupa rumah panggung ekstrim. Ia mencontohkan proyek percontohan 10 unit rumah panggung dengan lantai setinggi 2,5 meter dari tanah. Banjir besar yang baru terjadi memberi pelajaran baru. Tinggi tersebut belum cukup. Konsepnya dianggap menjanjikan tetapi perlu disempurnakan. Ke depan, ketinggian tiang rumah panggung diusulkan mencapai 4 meter agar lantai utama benar-benar aman dari genangan air. Rumah tak lagi melawan banjir, melainkan berdamai dengannya. Meski ide dan anggaran tersedia, tantangan terbesar justru datang dari sisi manusia. Keinginan warga untuk pindah sering kali hanya menguat saat air menggenang. Begitu banjir surut dan kehidupan kembali normal, tekad itu perlahan mengendur. Deddy mengakui, di titik inilah persoalan menjadi rumit. Bukan soal lahan atau dana, melainkan soal kesiapan. Psikologis warga meninggalkan ruang hidup yang telah mereka rawat bertahun-tahun. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah kabupaten terus diperkuat dengan satu kesimpulan yang kian mengerucut, tidak ada jalan lain selain relokasi. Di sisi lain, dampak banjir terus membesar. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang mencatat ribuan rumah di puluhan desa terendam dengan belasan ribu warga terdampak. Luapan sungai Citarum dan Cibeet menjadi pengingat bahwa waktu tidak berpihak pada solusi setengah hati. Karangligar kini berada di persimpangan, bertahan di tanah yang terus menenggelamkan, atau berpindah demi masa depan yang lebih aman. Pilihan itu memang pahit, tetapi mungkin itulah harga yang harus dibayar untuk memutus siklus banjir yang tak kunjung usai.